tadi disampaikan bahwa pengurangan resiko bencana itu ya bagian ini untuk mengurangi kerugian ekonomi ya, untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat dari bencana. Dan pendekatan yang digambarkan di sini ya itu masih bersifat linear. Nah, artinya apa? Kerugian di tahun sekarang, di saat ini itu diestimasikan ya akan, kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan mitigasi, maka kerugian akan semakin besar. Yang ini kemudian sebisa mungkin kita mengurangi kerugian sehingga dia turun seperti ini ya. Jadi ada beberapa skenario. Lalu bagaimana kalau kita melakukan berbagai kegiatan? Kita akan bahas nanti di asuransi kebencanaan. Nah, sekarang kita fokuskan pada bagian yang ada di sini. Seperti apa kita melakukan evaluasi atas informasi yang ada di sini. Pada saat kita bicara resiliensi, bagian ini biasanya disebut tangga kompleksitas ya. Kenapa kita sebut tangga kompleksitas? Karena ada beberapa informasi ya yang kita perlukan sebelum kita mengukur resiliensi ini. Jadi kita akan mengukur resiliensi, ada yang ada di sini. Nah, bagian yang ada di sebelah sini ya, bagian di sebelah sini, risk management ya, risk ya atau resiko merupakan fungsi dari ya hazard dan kerentanan. Oke. Di mana hazard atau bahaya dalam hal ini adalah contoh untuk yang meteorological disaster. Tapi kalau kita bicara di geological disaster seperti bencana gempa bumi dan seterusnya ya, seperti bencana gempa ya, maka kita tidak bicara projection, tidak bicara proyeksi masa depan, tapi kita memperkuat yang disebut dengan capacity. Jadi Anda di bagian poin tertugas ya, di bagian poin tertugas nih, silakan isi mengenai bagaimana resiko risk diukur pada peta yang dikeluarkan oleh BNPB. Peta BNPB tersebut juga sudah bisa risk. Jadi yang membedakan dengan antara Sendai Framework dan Hyogo Framework, di Hyogo Framework itu pada umumnya kita mengevaluasi ya bencana atau bahaya ya. Itu jadi kalau kita bagi dua, ini sekarang ya. Sekarang ini kita sebut dengan histori ataupun kejadian, dan ini kita sebut dengan proyeksi. Nah, pendekatan di data BNPB tersebut ya itu masih menggunakan data histori. Jadi merupakan catatan, apalagi jika Anda lihat data IRBI ini adalah data histori kejadian-kejadian masa lalu. Oke, nah ketika kita bicara proyeksi, ya, jadi kita bicara risk management itu, kenapa kita sebut risk transfer? Sebetulnya kita memindahkan resiko di masa depan ke masa sekarang. Dan inilah kemudian pentingnya kalau Anda sering mendengar istilah bicara asuransi ya. Anda sekarang membayar premi asuransi, kita bayar premi asuransi untuk apa? Pada suatu saat Anda sakit di masa depan, ya, kita memang tidak
menjalankannya, maka kita tidak lagi mengeluarkan anggaran dari uang kita sendiri. Itulah dari konsep asuransi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi ketika kita bicara projection, sebetulnya kita berusaha mengevaluasi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau Anda baca surat Yusuf ya, surat Yusuf yang ada tafsir mimpinya, akan ada hewan gemuk, hewan kurus yang makan hewan gemuk, 7 hewan kurus memakan hewan gemuk. Itulah kira-kira kita memindahkan. Kemudian Yusuf menafsirkan bahwa pada saat ke depan kita harus menyiapkan lumbung padi, kita harus menyimpan gandum, ya, untuk menyimpan gandum. Itu di surat Yusuf ayat berapa saya agak lupa, tetapi di sana menjelaskan tentang kejadian tersebut. Jadi kita sudah bicara masa depan, bagaimana kita mengurangi resiko kejadian di masa depan. Nah, dari hal tersebut ya, karena kita ingin mengurangi resiko di masa depan, maka kita harus mengenali dua hal ini yang ada kondisi sekarang. Dua hal ini, yang pertama adalah kerentanan, vulnerability ya. Vulnerability, ya, ini kita ambil dari konsep ini adalah vulnerability ataupun kerentanan ya. Dan vulnerability itu biasanya sebagai fungsi dari exposure ya, sensitivity dan adaptive capacity. Silakan Anda cek persamaan yang digunakan di BNPB ya. Anda cek di guideline BNPB. Nah, lalu apa yang saya minta di tugas Anda sekarang? Kita ambil satu-satu. Apa itu exposure ya? Exposure itu adalah keterpaparan. Anda buka peta inaris Anda ya. Peta inaris kita buka. Di sana misalnya ini lokasi pemetaan Anda ya. Kemudian Anda mengambil ada sungai, misalkan ada sungai di sini. Nah, oke. Di sini ada pemukiman. Ini rumah ya, pemukiman, rumah-rumah penduduk. Maka sebetulnya ini kembali kita menggunakan konsep exposure, keterpaparan. Rumah ini ya sebetulnya terpapar oleh sungai ini. Oke, ya, terpapar oleh sungai. Artinya apa? Kalau muka air tidak naik ya, maka di sini kita bicara climate projection ya. Rumah ini juga tidak akan kebanjiran ya. Tetapi kalau kita punya satu rumah lagi di sini yang agak jauh dari sungai, levelnya beda tinggi, maka tingkat keterpaparan rumah A dibandingkan dengan rumah B seperti apa? Keterpaparan rumah A itu lebih kecil dari rumah B terhadap bahaya banjir, kira-kira begitu. Jadi fungsinya informasi keterpaparan ini ya, misalkan kalau anda bandingkan antara banjir dan longsor, maka faktor terpaparnya akan berkebalikan ya. Jadi saya melihat di beberapa kajian, misalkan di kakak kelas Anda, dia akan menggunakan AHP misalkan ya, menggunakan AHP. AHP ini kan sebetulnya nanti kita bicaranya di kuliah bencana ya, bencana geologi, meskipun saya lebih senang menyebutnya sebagai geohazard ya. Jadi kalau kita bicara banjir dan longsor ya, nilai keterpaparan ini berkebalikan ya. Terutama kalau Anda ingin memandang bahaya longsor dari kemiringan lereng misalkan. Kalau kemiringan lereng maka itu berkebalikan. Nah, ini kita perlukan. Jadi bahan pertama silakan Anda cek ya, Anda cek data. Ini angkanya, cek data inaris Anda, cek data inaris lokasi pemetaan Anda. Saya harapkan Anda bisa mengidentifikasi satu, misalkan ya,
jumlah rumah ataupun apapun rumah ya, ataupun infrastruktur yang terpapar bencana. Dalam hal ini bencana yang Anda sudah putuskan di awal, apakah bencana longsor ataupun bencana banjir ya. Silahkan Anda identifikasi di situ. Sebisa mungkin Anda bisa tahu jumlahnya, ya, jumlah keterpaparannya. Jadi kita bicara jumlah exposure-nya ini. Oke, ya. Dan ini apa hubungannya dengan nanti kita lihat evaluasi yang dinamik. Bagaimana kita menggunakan konsep ini? Kita akan teruskan di penjelasan berikutnya.